Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sri Poku TV. Kali ini Tria sedang berada di Masjid Al-Fatah Palembang. Nah, pada episode kali ini Tria akan membahas tentang sebuah komunitas pecinta Al-Quran. Nah teman-teman, seringkali kita malas mengaji. Entah itu dengan berbagai macam alasan, mulai dari waktu yang kurang, kesibukan yang padat, dan berbagai macam alasan yang lainnya. Nah, komunitas One Day One Juice ini mungkin bisa jadi salah satu solusinya. Apa sih komunitas One Day One Juice dan kenapa komunitas ini didirikan? Yuk cari tahu langsung. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Oktariana atau biasa disapa dengan Mbak Tata sebagai Ketua Komunitas One Day One Juice Sumatera Selatan, dan juga bersama Mbak Monica, pengurus Komunitas One Day One Juice. Nah, tadi kan di awal sudah Tria singgung masalah bagaimana sih membaca Al-Quran agar tidak malas. Nah, langsung saja kita tanyakan dengan Mbaknya, apa sih komunitas One Day One Juice dan bagaimana sejarah berdirinya? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas ODOJ atau dipanjangkan itu One Day One Juice ya. Artinya di sini komunitas ini komunitas yang membiasakan untuk tilawah Al-Quran setiap hari ya. Judulnya One Day One Juice. Awal berdiri komunitas ini itu ada beberapa ikhwan gitu ya dari daerah Jabodetabek yang bersama-sama tilawah itu supaya konsisten dan bersemangat setiap hari. Ada terbentuklah sebuah grup yang mana mereka saling mengingatkan di sana untuk tilawah setiap hari, yang awalnya setiap hari itu wajib 1 juz minimal untuk tilawah. Dan kemudian semakin berkembang komunitas ini, semakin banyak membernya di setiap daerah di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun ada. Jadi sudah berapa tahun Mbak komunitas ini berdiri? Ya, komunitas ini berdiri, soft launchingnya itu 9 November 2013. Oh, lumayan lama ya bertahan. Dan grand launchingnya itu di 4 Mei 2014. Ya, saat itu juga diliput TV nasional gitu kan ya, TV nasional di Masjid Istiqlal Jakarta. Insya Allah. Nah terus Mbak, bagaimana sih sistem pembelajaran di komunitas One Day One Juice ini? Ya, kalau sistemnya sebenarnya kita lebih ke apa ya, kejujuran gitu, kejujuran dan konsisten tilawah setiap hari. Jadi ada sebuah grup nih, kita gabung di ODOS, daftar gitu, dimasukkan di dalam grup WhatsApp gitu. Satu grup itu berisi 30 orang. Nah, yang mana 30 orang ini masing-masing tiap hari itu tilawah 1 juz. Nah, sistemnya kita lapor, misal satu hari itu ada 24 jam, tergantung grupnya, kesepakatan misalnya jam lapornya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi setiap hari itu wajib lapor. Ada admin dan yang piket harian di grup. Jadi tugas admin itu mengingatkan dan memberi semangat kepada member yang member di ODOJ, kita sebutnya ODOJers ya. Yeah. Kita sebutnya ODOJers. Ya. Jadi memberi semangat, dan bagi yang piket harian itu dari member sendiri mengingatkan nih, jika udah hampir waktunya habis ataupun setengah hari masih banyak member ataupun ODOJers yang belum laporan, mereka telepon atau mereka chat, pokoknya kayak apa ya, dikejar untuk diingatkan dalam kebaikan. Jadi diingat, ukhti udah kelas belum nih, kelas udah selesai kan, udah selesai belum nih tilawahnya. Jadi kita ingat, oh belum selesai, atau sudah tilawah tapi belum laporan. Nah di sini kejujuran yang diprioritaskan, tujuannya ya saling mengingatkan lah dalam kebaikan. Terkadang kita lalai, lupa karena kesibukan aktivitas, sehingga ada teman-teman yang mengingatkan untuk hari ini belum tilawah gitu. Jadi kita harus tilawah setiap hari. Terus Mbak, gimana sih kategori yang dilakukan pembelajaran One Day One Juice ini? Ada kategorinya nggak? Kalau kategori dari segi usia kita tidak terbatas gitu kan ya. Kita ada yang program untuk anak-anak, bahkan yang di grup ODOT sendiri itu berbagai macam usia. Jadi kita tidak membatasi untuk dari kategori usia ataupun dari
manapun, karena Odots itu netral dan tujuannya siapa yang ingin tilawah gitu, mengaji ya, tuntunannya sesuai dengan sunnah dan Al-Quran gitu. Itu sih kalau kategori khusus tidak ada sebenarnya, yang penting dia bisa membaca Al-Quran gitu, dia bisa membaca Al-Quran, kategorinya paling itu ya, walaupun mungkin bacaan Al-Qurannya belum lancar, nanti kita ada program tersendiri untuk memperbaiki bacaan Al-Quran tersebut. Terus Mbak, di komunitas One Day One Juice ini sudah ada berapa anggotaan? Kalau Jumlahnya? se-Indonesia itu sama ada beberapa negara di luar gitu ya. Ada di luar juga? Iya, betul. Sudah lebih dari 100.000 Odogers gitu. Sudah lebih dari 100.000, itu update terakhir kira-kira 3 bulan yang lalu. Jadi se-Indonesia bahkan di luar sudah lebih dari 100.000 Odogers. Nah, kalau Mbak kan ketua Odoj Sumatera Selatan, apa sih Mbak yang Mbak kasih ke pengurus-pengurusnya biar Odojnya tetap berjalan kayak itu? Ya, kita di masing-masing provinsi dan daerah ya. Jadi struktur kepengurusan itu One Day One Juice itu dari pusat itu ada namanya DPP, Dewan Pengurus Pusat ya. Karena kita semuanya berpusat pada DPP gitu. Kemudian setiap provinsi itu namanya Pengprov, pengurus provinsi ya, dan salah satunya di Sumatera Selatan sudah ada pengurusnya. Dan di beberapa kota atau kabupaten itu namanya Dewan Pengurus Area. Nah, saya yang diamanahin di Sumatera Selatan gitu, targetnya sebenarnya bukan hanya di kota Palembang ya, tapi beberapa kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Untuk saat ini di Sumatera Selatan itu Dewan Pengurus Areanya hanya baru di beberapa kota. Ada di Muara Enim ya, DPA Kabupaten Muara Enim, DPA Kota Lubuk Linggau gitu, DPA Ogan Ilir dan DPA Kota Palembang. Nah, apa yang harus dilakukan supaya memotivasi pengurus? Ya tentunya kita kembali ke niat gitu ya, meluruskan niat pengurus bahwa kita di sini mengurus tentunya tidak mendapatkan gaji gitu kan ya. Tetapi gaji itu Allah langsung yang kasih gitu ya. Kalau hidup kita keseharian mungkin mencari kegiatan ataupun pekerjaan itu tentunya pasti mengharapkan gaji. Nah, di sini pun seperti itu, tapi gajinya lillahi ta'ala gitu. Biar Allah yang menggaji langsung gitu. Karena memang kembali ke niat, selalu menguatkan pada pengurus bahwa niat kita untuk menjadi pengurus bukan untuk mencari materi gitu ya. Justru kita di sini harusnya jihad materi gitu, jihad harta ya, ikhlas beramal ya Mbak, jihad tenaga betul. Benar-benar mengorbankan, karena apa ya, dakwah itu sebenarnya tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan dakwah. Makanya kita mendaftar sebagai pengurus itu tadi, karena kita butuh dakwah gitu. Apalah artinya kita tanpa dakwah. Oke, mungkin kita bisa ke sana Mbak. Oke, boleh. Gimana sih Mbak, Mbak Monik bisa diceritain apa saja sih kegiatan komunitas One Day One Juice ini? Kalau kegiatan One Day One Juice itu biasanya kalau kegiatan rutin mingguan itu ada tahsin, dan kita juga punya kegiatan yang dari benar-benar dari pusat, yaitu kalkulus, ngaos, dan kita juga ada OPQ dari pusat. Jadi kita benar-benar ada aktivitas yang kita mengajak anak-anak muda untuk masuk ke tempat atau golongan-golongan komunitas yang baik. Ya, bukan anak muda aja ya, tapi semua kalangan gitu. Mungkin dijelaskan lagi kalkulus itu apa? Karena singkatan-singkatan di Odots itu unik-unik gitu. bener. Mungkin teman-teman di rumah juga bingung. Kok di Odots ada kalkulus gitu kan ya? Kiranya ada hitung-hitungannya. Kalkulus itu kepanjangannya Kajian Al-Quran ala Ustadz. Nah, jadi di kalkulus itu yang mana sudah rutin dari pusat itu minimal setiap provinsi atau daerah mengadakan itu 1 bulan sekali. Kalkulus itu kajian Al-Quran yang mana membahas tafsir Al-Quran. Jadi kita bukan hanya membaca, tapi kita harus paham juga nih terjemahannya dan tafsir Al-Quran. Kemudian ngaos itu ngaji on the street. Nah, di sini nih dakwah kita bukan hanya di masjid. Biasanya kajian itu kan hanya di masjid. Nah, di sini kita berdakwah ke masyarakat bahwa mengaji itu tidak harus di masjid ataupun di rumah. Di jalan pun kita bisa menyempatkan untuk ngaji ya, dengan syarat tempatnya benar-benar dijamin bersih gitu kan ya, tetap menjaga kesucian tempatnya itu sendiri.
Kemudian OPQ itu Olimpiade Pencinta Quran. Nah, ini salah satu event akbar komunitas One Day One Juz, yang mana nanti setiap delegasi provinsi itu akan dikirim secara nasional. Di sini Olimpiade, namanya Olimpiade perlombaan gitu ya. Ada MTQ ya, Hafiz Quran, kemudian juga ada tafsir Quran. Nah, itu agenda 2 tahun sekali gitu. Dan untuk di Sumsel sendiri, terutama di Kota Palembang, kita ada kegiatan rutin, salah satunya tahsin. Nah, tahsin ini adalah cara memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, jadi selama ini untuk odojers yang membaca Al-Qurannya belum lancar, bacaannya belum bagus, nah di sini kita memfasilitasi, tidak hanya mengejar setoran tilawah gitu ya, tetapi cara membacanya, pengucapan makhorijul hurufnya itu harus benar. Nah, makanya kita fasilitasi, ada namanya tahsin. Dan jadi cocok banget kan buat pemula yang mau belajar nih cara gimana sih baca Quran tuh yang baik dan benar gitu kan. Ada juga kan orang berpikiran wah ini komunitas pasti yang udah pinter semua, padahal enggak, itu salah banget. Jadi kalau mau masuk di sini nggak harus fasih dan lancar baca Al-Quran. Makanya kita masuk biar kita fasih gitu. Biar tambah bagus bacaannya. Betul. Nah, terus Mbak, dari ini kan tujuannya ke lomba ya, dari yang ini ada nggak sih hal-hal lain dari komunitas ini tujuan kedepannya? Iya, kalau tujuan ke lomba itu sebenarnya bukan jadi tujuan utama gitu ya. Tapi memfasilitasi. Iya, memfasilitasi untuk meningkatkan aja dan jadi ajang silaturahim gitu kalau ke OPQ. Tujuan kedepannya yang jelas tujuan komunitas ini yaitu tadi ya, kita mencari syafaat Al-Quran gitu, karena dalam sebuah hadis ya, bacalah Al-Quran karena ia akan memberi syafaatnya di hari akhir nanti. Dan kita juga mencari syafaat dari sahabat-sahabat pencinta Al-Quran gitu, karena memang kelak di akhirat, karena kita tidak tahu dan kita tidak pernah yakin amalan apa yang bisa mengantar kita ke surga. Jadi dengan memiliki sahabat-sahabat yang soleh dan solihah, mereka yang mencintai Al-Quran, kita mengharapkan kelak di akhirat gitu bisa berkumpul bersama di surga. Karena syafaat seorang sahabat itu sangat-sangat kita butuhkan di akhirat nanti ya, karena pada saat di akhirat di surga dia tidak menemukan kita, dia akan bertanya pada Rob, dia akan berkata pada Allah, ya Allah, mana nih sahabatku yang dulu di dunia yang kita belajar ngaji bersama, kami tidak menemukannya di surga. Maka Allah memerintahkan malaikat, tarik dia dari neraka dan ajak bersama-sama ke surga. Jadi Masya Allah gitu ya, speechless. Iya. Masya Allah. Iya, jadi itu kita bareng-bareng ke iya, surga. Amin ya Allah. Iya, salah satu motivasi kita kenapa berada di komunitas ini gitu. Jadi tujuannya bukan hanya dunia, itu sih, karena dunia itu hanya tempat sementara gitu. Sebaik-baik tempat adalah di akhirat. Ya. Tuh. Nah, terus Mbak, kan sudah kita kupas tuntas nih mengenai komunitas One Day One Juz dan nama anggotanya yang ikut namanya Odojers ya. Iya. Nah, gimana sih Mbak cara gabung dan ada nggak sih syarat gitu untuk gabung di komunitas ini? Ya, kalau syarat kita dari segi usia ya, karena anak-anak kita ada grup tersendiri. Nah, cara gabungnya bisa follow Instagram Odoj Sumsel, @odojsumsel atau @odojpalembang. Nah, nanti di sana ada tautan yang ada formatnya bagaimana cara gabung di komunitas ini, atau bisa langsung hubungin salah satu pengurus dari komunitas ini. Atau biar lebih gampang, kalau misalnya aduh nggak ada Instagram nih, aduh nggak ada apa gitu kan sosial media, kalian tinggal datang ke Al-Fatah setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu pasti ada pengurusnya. Ada kegiatan rutin di Al-Fatah Palembang. Oke, terakhir Mbak, apa sih pesan dan kesan Mbak selama jadi pengurus One Day One Juz, komunitas One Day One Juz? Yes. Ya, pesan dan kesannya yang jelas, ini bukan hanya komunitas biasa ya, ini komunitas luar biasa. Di sini kita membangun ukhuwah gitu ya, kita mendapat saudara. Jadi bagi saya komunitas ini adalah keluarga baru bagi saya ya. Suka duka tentunya kita jalani gitu ya. Namanya
hidup, komunitas apapun pasti ada suka duka. Dan dari suka duka itulah kita terus berjuang untuk berdakwah, itu untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan disinilah kekeluargaannya kita dapatkan gitu ya, bersama-sama mendapatkan saudara baru gitu. Ya, speechless lah kalau sudah dibahas kesan-kesan. Dan semoga teman-teman pengurus dan auditors tetap saling mengingatkan gitu. Jadi kalau salah satu ada yang futur, biasanya kita saling mengingatkan dan muhasabah supaya kita tetap di jalan dakwah ini. Masya Dari Allah. Monik sendiri mungkin. Monik boleh Kalau juga. aku pribadi sebelum mengikuti Odox itu udah ada kegiatan-kegiatan, cuma kegiatannya duniawi ya. Jadi benar-benar pas masuk itu benar-benar merubah aku 180 derajat. Oh, ini contoh. Iya, 180 derajat. Jadi yang dari aku tuh males gitu kan, buka Al-Qur'an kok ngantuk gitu kan. Nah, jadi banyak godaan ya. Iya, di sini juga kan nggak mesti buka Quran kok. Di HP juga ada kan, zaman sekarang udah ada handphone. Tapi di handphone itu udah nggak aplikasi yang sosial media kita buka, tapi aplikasinya Al-Quran. Gitu. Jadi memotivasi kita buat lebih baik, bukan berarti kita lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik Berusaha menjadi lebih baik. Iya. Oke, sudah. Nah, teman-teman, itulah tadi bahasan kita seputar komunitas One Day One Juice. Sampai jumpa lagi bersama Sri Poku TV di episode-episode selanjutnya dengan bahasan yang menarik lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.